Salawat dan salam yang kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, ditanya, kenapa ya Rasulullah Anda tersenyum-senyum? Kalau kamu, kata Nabi, sahabatnya minta asal senyum itu, ayo mana mau baru gue kamu dikeluar. Kata Nabi ini pada sahabat-sahabat Umar, Utsman, Ali dan lain-lainnya. Tapi nanti kata Rasulullah, itu omongan 700 Masehi yang lalu. Nanti ada umatku yang tidak pernah ketemu aku, tapi dia sangat mencintai aku. Siapa ya Rasulullah? Ada namanya Pak Arman, ada namanya Pak Kuning, ada namanya Pak Dudung, ada namanya Mahaya. Itu kata Nabi, umatku yang tidak pernah ketemu dengan aku, tapi betapa mencintaiku. Jadi insya Allah kita ini semua nih, khususnya warga Indonesia, khususnya yang ada di masjid, mudah-mudahan besok itu pasti adalah sebagai umat Rasulullah SAW yang dicintai oleh Allah Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal alamin. Kita ini, makanya kata Rasulullah, alhamdulillah nih warga Indonesia. Tahun ini saya perhatikan ini, saking cintanya Rasulullah, ingin dekat dengan Rasulullah, ketika rezeki itu ada, berangkat umroh. Alhamdulillah. Kemarin kan Pak Udi, ada Ibu Masdi, ada Ustaz Sahri, ada Ibu Udi, ada siapa lagi, ada Pak Ato, banyak. Dan itu hampir 15 orang. Karena apa? Kecintaan pada Rasulullah di samping niat ibadah umroh. Coba tanya yang balik umroh. Mudah-mudahan yang belum umroh, yang belum haji diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang pertama lihat Ka'bah pasti menangis. Ketika di Raudhah berdekatan dengan makamnya Rasulullah, getaran-getaran hati itu, getaran keimanan itu pasti sampai cemana. Dan saya yakin ketika yang berangkat umroh, ibu-ibu bapak-bapak ke sana pasti mendoakan kedua orang tuanya, keluarganya, anak-anaknya, tetangganya, dan kampungnya agar selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat rezeki yang berlimpah. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Memang masjid-masjid penuh. Sampai masjid kita aja hari pertama udah nggak cukup. Kemudian bulan suci Ramadan ini keberkahan itu harus ditambah oleh kita. Ada ceritanya pasukan Islam ketika menyeberangi sungai. Kata panglimanya, rajanya, Anda pasukan akan menyeberangi sungai. Apa yang kamu injak, ambil. Kemudian pasukan itu menyeberang sungai. Ini kan batu ya. Ada yang nggak mau ngambil paling batu lah, biasa, berapa ya? Ada yang separuh-separuh, wah ya batu cepat lagi, dengan separuh. Ada yang sungguh-sungguh, perintah aja. Lu ambil batu sampai bulat mau orang. Katakan tempatnya ada sungai banyak, batu lautnya. Setelah nyebrang, silakan buka kata aja. Ternyata isinya itu permata, emas dan intan. Cepet-cepetnya, aduh ini besar kebenaran ya. Cepet sabar, aduh jadi ogah, iya sabar. Tapi yang sungguh-sungguh, wah gue dong kita masuk. Ibaratkan perintah Allah, itulah istimewanya bulan Ramadan. Ya kan lupa makan yang kita lihat sohim. Bulan suci Ramadan itu perintah Allah. Hei orang-orang yang beriman,
kutiba. Kalau orang pesantren paham kataba wajaba, kutiba yang kubu. Hai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan, telah. Artinya sejak dulu. Alaikumussyam, untukku berpuasa. Jadi Allah mewajibkan berpuasa untuk kita. Seperti tadi itu aja, ibarat ayam dianggap copot. Nah, sama orang puasa. Kata Allah, kutiba alaikumussyam, wajib puasa. Orang biasa kalau kami kembali dari padahal apa? Ada yang apa itu? Ada yang seneng-seneng saja. Ya, udah panjang puasa kadang-kadang dia. Puasa dewa. Ada yang begitu kan? Sudah, ini kita nggak berdustai diri kita. Aduh, harus dari puasa dari lebaran, duit es dari bolak-balik lempang, dan bulan-bulan. Ada yang begitu. Ada yang memang ada beberapa saudara kita di luar sana atau di sini 11 bulan itu dia nyari duit. Dia tampungin pas bulan puasa tidak kerja. Kawinnya masjid, bagi. Takjil, dia pilih bagi takjil. 100.000, itu ada kayak gitu. Itu tadi, kelompok 3 itu. Kata rajanya suruh ambil yang anda ingat. Itu semangat. Nah, kita belum sampai ke sana. Tapi alhamdulillah di Cinosor udah ada, walaupun nggak banyak. Lihat apa itu kipas kemarin itu kayak ada helikopter turun kan? Ya, setelah pertama kedua kan, wah ini kipas kok kayak helikopter begini. Jadi imam saingan sama suara kipas. Akhirnya ada beberapa jamaah punya inisiatif ganti kipas. Ada teknisinya dari Pak Abi, bapaknya Gana. Terus kurang lah masak ben, kurang kemandiritan. Nah, kurang apa orang itu 1, 2, 3, 200 ribuan, 800.000. Terkumpul 800.000, ternyata kelebihan. Dilebihkan paksa dia. Ada yang lebih sehingga dapat 1.100.000. Kurang pas. Nah, mudah-mudahan jadi amal kebaikan. Ini adalah rezekinya, mudah-mudahan diganti oleh Allah di dunia berlipat-lipat, di akhirat juga menjadi kipas. Nanti kalau di kuburan itu gelap, ini pasar kan? Ya mudah-mudahan begitu. Karena kutiba lagi nanti qablikum, kata Allah, seperti aku wajibkan puasa itu sama dengan nabi-nabi terdahulu. Jadi sebelum Nabi Muhammad, adik-adik nih, ada berapa nabi? Yang wajib beribadah ada berapa nabi? 25. 1 nabi Adam, 2 nabi Ibrahim, 3 nabi Nuh, 4 nabi Hud, 5 nabi Shaleh, 6 nabi Ibrahim, 7 nabi Lut, 8 nabi Ismail, 9 nabi Ishak, 10 nabi Yakub, 11 nabi Yusuf. Apalah kurang ibu-ibu ya. Nah, akan dites ya kembali sampai nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bagi 25 nabi itu oleh Allah karena kutiba alal ladzina min qablikum. Contoh, nabi siapa yang ada di perut ikan paus? Nabi Yunus. Nabi Yunus kiamat cek orang Cinosor kiamat suruh berdakwah di kampungnya. Ya orang misalkan jangan di rumah angkat baik, tapi tak sekali harus berdakwah begini. Nabi Yunus kita serolah dari yang dia harus pandang bela Surabaya misalkan. Maka Allah diuji Nabi Yunus naik perahu
teh oleh gitu. Ada mobil mah mana dikasih gitu. Wah, jelema nu naik perahu teh kuna maleng wae, harus dikurangi penumpangnya. Diundi saha anu menang undian kudu nyebur ka laut. Diundi Nabi Yunus itu protes. Orangnya itu terus dia berangkat dari kampungnya, yang bisa didakwain pergi aja. Ternyata apa ingatkan, tidak boleh begitu. Diundi lagi, tapi ini Nabi Yunus. Sekali lagi cuma tiga kali. Diundi lagi, pilih lagi Nabi Yunus untuk diceburkan ke laut. Akhirnya bukan karena terpaksa, karena dipilih diceburkan ke Nabi Yunus. Diur, ayo laut mampu hina, diur, mereka mampu rendah. Akhirnya Nabi Yunus diceburkan ke laut dan ada ikan paus dimasukkan. Ketika dalam perut paus itu berpikir Nabi Yunus, kenapa orang bisa suka laut dan menceburkan dia mah, kenapa dia susah-susah amat. Terus buka deh kayak risol, bala-bala, es campur, ayam kolak, kenapa susah? Akhirnya terkenallah Nabi Yunus alaihissalam dengan ucapannya pada Allah, la ilaha illa anta inni kuntu minas sholihin. Tak mentersusah pas Nabi Yunus ditutupan di jero laut paus. Artinya kalau diibaratkan sekarang bisnis dan hadir usaha bolak balik ke Jawa Timur karena duit, karena gede berarti orang. Bapak anak muda jadi tukang cagadian, nyawa dan panen, eta doang. La ilaha illa anta inni kuntu minas. Jadi jangan nyalakan Allah. Allah adil. Ada kembaran dan bukan duit deui. Ayo barang puasa gitu sih. Ayo di pasar balik rokok. Bener-bener lebaran di rumah ayo lebaran aman. Puasa gitu. Jadi la ilaha illa anta inni kuntu minas sholihin. Kita langsung ingat Allah. Tidak ada Tuhan ya Allah selain Engkau, sesungguhnya akulah yang sholihin. La'allakum tattaqun ayatnya min qablikum la'allakum, agar kamu nanti menjadi orang yang takwa. Ayat. Tapi jangan khawatir. Seperti hadis Nabi tadi, innamal a'malu binniyat. Memang kita tarawih alhamdulillah, jamaah subuh alhamdulillah. Tapi kita juga tidak boleh ketika orang tidak tarawih karena dia jaga malam, pak tarawih dengan orang air juga nggak boleh. Beremu air mana mendingan kamar sini itu juga tidak boleh. Balik lagi ke niat bahwa apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Jadi ibadah itu tidak harus berjamaah, tidak harus juga harus di masjid. Juga kita niatkan yang bapak-bapak nukang di perumahan jadi ibadah. Yang karyawan kerja dari jam 8 sampai jam 4, ini kalau puasa setengah 4 karena capek tambah lemah. Tarawih tadi ibadah. Jangan dulu. Bapak-bapak ke pasar, jaga parkir, dagang di pasar, niat ibadah akan jadi ibadah. Karena enaknya umat Islam itu apapun yang dilakukan ketika itu kebaikan diniatkan. Yang bapak-bapak nih kalau kerja niatin nawaitu gawe di PT Samit Lillahi Ta'ala. Nah itu dicatat jadi ibadah. Nganter-nganter gas, bantu orang buat puasa, kehabisan gas. Niatin ibadah apa? Ibadah itu. Masa nih udah ada perutnya belum ibadah itu. Jadi
Jadi kayaknya begini. Jadi niatkan ibadah, apapun yang kita lakukan, maka akan dicatat oleh malaikat. Malaikat apa, anak-anak? Malaikat apa yang mencatat kebaikan? Malaikat. Ada berapa malaikat? 1, B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang mencatat kebaikan malaikat apa? Roh. Jadi niat kita baik itu, kata anak-anak tadi itu, dicatat oleh malaikat Raqib. Pahala itu abstrak. Pahala itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Contohnya, kita kalau Bismillah datang 2000 perak masuk kotak itu, Bismillahirrahmanirrahim dan masuk. Kita akan kena musibah, Allah lindungi. Contoh. Mungkin pahala yang mana saya nggak tahu. Tahu-tahu ular masuk ke rumah kan? Kalau dekat kebun itu pasti ular pernah masuk kan? Pandai rumahnya pasti pernah masuk ular. Pakan semen itu gede banget tuh ya Pak ya. Ular kobra ya. Ada aja orang Banten itu sudah jam hari itu. Nah, kemarin sore itu masuk ke dapur saya itu. Nggak tahu awal ini dari yang mana itu. Pahala kita, amal kita, awal ini mau maghrib masuk ular walaupun nggak bisa sarapan, tapi panjang, aku juga lah. Nah, opah sama tuh kayak di Jamil itu masih ilmu ke saya. Sani, kalau di rumah itu siapin bambu itu Pak, 1 meter, 2 meter, ujungnya itu kasih cagak gitu. Nah kayak gini. Jadi kalau ada ular, itu kalau sudah masuk ke bambu, seret gitu, ular itu nggak bisa gerak, karena kan sakit ke bambu. Nah itu ilmunya ke Jauhin. Itu saya 6 bulan yang lalu waktu mau pakar buat anten itu, saya ingat itu saya buat. Nah pas maghrib itu saya ingat saya simpan di kamar, saya ambil jos gitu, bener ularnya nggak bisa apa-apa. Nah itu ilmu dari opak, mudah-mudahan jadi pahala buat opak. Jadi ilmu disitulah pahala itu kata MJ itu the mysterious problem. Ada orang biasa gitu. Sesuatu yang rahasia, tapi Allah pasti akan wujudkan. Jadi besok nih yang tinggi pas itu, pas kuburan itu kan 2 kali 3, pas mandi nanti, dan kita bawakan panas kuburan, tahu-tahu ayatnya pas tron. Ini pasti mana ya? Ente Allah yang jatah kadang-kadang kita ambil. Jadi jadi Allah itu pasti dan pasti. Malaikat itu pasti mencatat. Tadi apa anak? Mencatat kebaikan malaikat roh. Kalau kebalikannya mencatat kejelekan apa malaikat? Atid. Jadi Allah sudah siapkan perangkatnya untuk mencatat kebaikan. Allah kasih chip namanya malaikat Raqib. Untuk mencatat maksiat kejahatan Allah berikan malaikat Atid. Tapi kalau mencatat kebaikan, insya Allah tidak akan terhapus. Kalau kejelekan, insya Allah bisa dihapus. Itulah kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umat. Jadi hebatnya lagi, kalau kita punya niat kebaikan, malaikat Raqib langsung mencatat. Besing kata Pak Bumroh, besing si Mansani kemudian kalau Iwan, sekawarin hari pertama, bala, tahu isi. Itu mau masih aja dia catat malaikat. Apalagi sampai begini tahu isinya. Wah, catat itu. Jadi malah. Tapi sebaliknya ketika ada niat jahat kita, puasa ini yang menilai, ini berat.
Seluruh tak kayak wah, puasa itu nggak enak Pak. Puasa itu nggak enak. Jadi salah kalau ada yang puasa enak sekali, puasa enak, bohong. Kamu lagi ngapain tuh? Enak sekali saya lagi puasa. Puasa mah air garing ya. Kata anak saya pas saya cium itu si anak, pas papa bau. Ya memang bau. Orang puasa itu nggak ada itu napasnya. Seperti kasturi, bau pasti. Karena apa? Yang ada di perut kita ini ditolak terus sama tubuh kita, sehingga yang muncul itu enzim. Wah, bau karena siapa? Menurut papa bawa. Pas malam saya cium lagi, udah enggak, karena udah kena siop. Jadi balik lagi ke niat. Ketika niat maksiat tidak realisasi, tidak dicatat. Tapi kalau sudah niat, langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini alhamdulillah ada lagi. Masih ini masih. Sehari itu 2 dus habis. Ini. Kalau terawih itu 2 dus sehari, kurang lebih 1 sampai 2 dus. Alhamdulillah udah ada yang memesan titip ya 5 dus. 5 dus itu berarti cukup 3 hari. Jadi nggak usah yang gede, yang kecil aja. Kalau ingin share, ingin tidak dikenal orang, langsung aja beli 1 dus gitu. Jangan ada yang tahu. Nah itu juga lebih baik. Tapi andai kata lewat DKM bisa ada yang menyumbang air 10 dus, 5 dus, 10 dus untuk 1 minggu, alhamdulillah. Jadi balik lagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ibu, boleh ibu-ibu, bapak-bapak mendidik anak-anak untuk berpuasa dengan dijanjikan. Ya Pak, nanti kalau puasanya full, bapak belikan baju baru 20 setel. Nolnya hilang, begitu 2 setel aja. Tidak apa-apa. Ibu-ibu janjikan anak-anak, janjikan. Ketika menjanjikan anak-anak itu, langsung malaikat Raqib mencatat juga rezeki. Saya ceritakan lagi, dulu anak saya Bilqis itu tahun kemarin, Pak, aku tasbih 30 juz. Tasbih 30 juz itu hafalan yang sudah hampir hafal. Aku minta iPhone. iPhone itu kan 15 juta. Ya kamu nabung guys, nanti apa tambahin? Ya aku punya tabungannya. Berapa guys? 1 juta. Ya berarti 15 juta. Tapi karena memang dia membuktikan, ya saya doa Allah ya Allah mudah-mudahan anak saya ini dikasih rezekinya. Saya istri apa teman-teman itu? Anakku 30 juz nih, tak dia ini. Ada teman saya orang kaya. Oke, tambahin kurang berapa masa nih? Harganya 15 juta, kurangnya 15 juta. Itu bukan kurang namanya. Tapi biarkan saja kita tahu lokasi, rezekinya buat tambahin 10 juta masanya. Nah, jadi 11 juta. Saya berangkat ke Cibubur Junction, saya tanya berapa mas harganya? 15 juta Pak, lagi promo diskonnya 30%, jadi tinggal 11 juta. Selesai. Itulah Allah, ketika kita meminta padanya, Allah akan kabulkan apapun yang kita minta. Apalagi di bulan Ramadan yang janji Allah, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila di bulan suci Ramadan ini berdoa, sesungguhnya aku dekat. Jadi musibah apapun, ambil hikmah. Kayak Pak Dudung sehari puasa, motornya hilang, motornya hilang, itu Pak itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau parkir walaupun sebentar, kuncinya diambil. Kebiasaan orang sini nih, yang saya tahu, kalau parkir sebentar kuncinya itu gantung. Jadi ke dia digantung kayak kuncinya hilang. Tapi musibah itu, kalau udah datang ya datang. Itu kalau dihadapi dengan sabar, insya Allah mudah-mudahan motornya diganti baru kan dulu. Amin. Insya Allah diganti baru, insya Allah Allah akan ganti. Sama saya juga kena musibah, jangan ke sakit 3 hari sebelum puasa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan ini kita haruskan niat kita.
bahwa syarat puasa itu satu harus Islam, dua sudah balik, tiga harus sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu puasa bukan Islam, tidak Islam itu kalau puasa orang non Muslim, kasih Batak, gitu, Nasrani, nggak wajib puasa. Wajib puasa itu hanya untuk orang Islam. Yang kedua sudah ain balik. Yang ketiga harus sehat. Sehat akalnya, jasmaninya dan rohaninya. Jadi kalau orang gila, orang sedek itu gak wajib puasa, orang gila. Tapi jangan juga kalau lihat orang tak puasa langsung orang gila itu. Yang apa-apa mengelol. Jadi itu Pak. Itu juga harus tahu yang batalin puasa itu apa. Pastinya nggak boleh apa deh yang batalin puasa nggak boleh makan dan yang kedua bisa batalkan puasa kalau jam 7 jam 8 muntah disengaja. Yang ketiga siang-siang ibu-ibu bapak-bapak walaupun lagi ayam pula berhubungan badan. Penting obatnya penting. Jadi bapak ibu mudah-mudahan ke depan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan rezeki dari ikhtiar kita dan diberikan kekuatan iman dan Islam kita dan anak-anak kita nih yang sekarang puasa mudah-mudahan jadi anak yang teruji iman Islamnya dan menjadi anak yang soleh dan soleh. Demikian, mohon maaf apabila ada salah ucap dan kata. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.